Selamat sore teman-teman semua, Ibu Nadia, Kak Esther, Kak Salim, Kak Nuala, dan juga semuanya yang hadir sore ini untuk Seni Mencipta Puisi sesi kedua. Ini lebih ke praktikal, lebih ke nanti kita akan praktik bersama bagaimana kita yang resah bisa menuangkan dalam bentuk kata-kata puitis. Terima kasih telah bergabung dan semoga kegiatan ini akan terus. Oh iya, ngobrol dulu aja. Oh iya, akan terus berlanjut. Kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu yang lain. Mungkin ngobrol apa ya? Dari Ibu Nadia. Penyair favorit Bu Nadia apa sih, sama Kak Esther, sama Kak Salim, Kak Nuala juga, Kak Adelia. Halo, Kak Nur Holis. Ke Ibu Nadia dulu, penyair favorit. Eh, yang paling berkesan sampai sekarang itu Chairul Anwar. Khairul Anwar. Yang apa judulnya? Aku atau yang... Aku. Oh sama, saya sama yang hidup adalah kesunyian masing-masing. Sangat Itu paling berkesan ya. berkesan karena dari SD pertama pertama belajar tentang puisi dan puisi pertama yang bikin jatuh cinta itu Aku, karya Chairul Anwar. Ya, sekarang untuk film Hairil masih dalam pengembangan ya oleh Mbak Mira Lesmana. Eh, tentu Nikola Saputra yang akan main. Oh, oh. Kalau penyair dan juga puisi yang akhir-akhir ini Ibu Nadia sukai itu mengamati penyair siapa? Kalau sekarang banyak ya. Iya banyak banget. Iya banyak banget. Jadi kadang-kadang lihat itu juga yang barengan di komunitasnya kita itu ada yang pakai nama Gelas Kosong. Iya itu unik Itu sekali sering, tuh. sering banget Oh, upload, terus ininya puisinya bagus-bagus. iya, gelas kosong. Dan itu nggak boleh pakai foto dia, harus pakai logo dia. Iya betul. Iya, gelas kosong. Itu unik itu. Ibu Nadia, terima kasih. Kalau Mbak Esther. Sama, jawabannya udah diambil sama Bu Nadia nih. Ah, kalau yang puisi agak kekinian, Yang kekinian ya, so far sih saya suka sekali tuh sama Theo Resya Rumpi, mungkin karena Mbak Ute, Mbak bahasanya Theo tuh ya. aneh. Iya, Oh iya. bahasanya tuh aneh. Tapi cara dia menggambarkan hubungan itu apa yang buat saya dalam gitu. Kalau dia Ya, bicara selamat tentang datang ayah, bulan, ya kan ya. betul. Selfie, saya juga punya yang selfie. Oh. Iya, gitu deh Mas Dio. Oke, kalau Mas Salim, Aku Taufik Ismail kali ya. yang apa Mas? Taufik Ismail. Hmm, Puisinya sangat banyak, apalagi kalau saat dia membaca ya luar biasa. Taufik Ismail itu sampai sekarang tuh kayaknya yang paling heboh secara apa ya, birama dan juga cara pembawaan yang heboh yang menyentuh hati ya. Itu Taufik Ismail belum ada yang mengalahkan. betul. Mm-mm. Aku nggak hafal judulnya, tapi aku suka puisi-puisi yang apa ya, yang dulu waktu masih mahasiswa sih Mm-mm. banyak puisi tentang rakyat ya kali ya, yang dan puisi tentang religi kali ya, itu Iya, dua itu. dulu kayaknya saat mau menjelang maghrib Taufik Ismail di TVRI baca baca puisi ya saat Oh, puasa. iya. Itu dulu kapan mas? Saya Belum kecil lahir itu. ya. Oh, oh. Jadi menjelang buka puasa tuh kalau mungkin sekitar tahun 2000-an ada Abi Quraish Shihab ya yang kultum. Tapi di Hmm. TVRI itu ada Taufik Ismail baca puisi. Kalau Hmm. sebelum kultum tuh baca puisi. Ya, ya. Di Kompas waktu itu ada Pancadhana, penyair yang baru wafat, Radar Pancadhana. Kalau sekarang itu kalau di Solo itu di TV 9 itu ada Mas Sosyawan Leak. Itu juga sangat terkenal di Solo, di Indonesia sangat terkenal. Bahkan keliling luar negeri untuk baca, hanya untuk baca puisi, diundang baca puisi. Kalau teman-teman PR nanti ke depan terus berproses ya akan dapat undangan hanya membaca puisi, undangan membaca puisi itu. Iya. Kalau dari Kak Adelia, selamat sore Kak Adelia. Oke, kalau Kak Adele suka penyair siapa yang difavoritkan? Oke, nggak apa-apa. Nanti, wah ini Raja Puisi kita, Sutarjo Kolsumbahri. Ya, dengan salah satu buku puisi
Bapak Sutarjo Kolosumbahri itu dipersembahkan kepada Mbak Leila S. Hudori ya. Dan itu menjadi pembuka novel Laut Bercerita. Saat Mbak Leila S. Hudori itu ulang tahun, Pak Sutarji itu memberikan naskah puisi. Jadi memberi hadiah naskah, nggak tanggung-tanggung, naskah puisi. Kalau makasih Kak Adelia, kalau Kak Nurholis mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya atau mungkin di chat. Penyair favorit yang Kakak suka? Iya, Kak. Kalau dari saya itu Pak Sapardi Djoko Damono. Wah, sama. Saya favorit kita semua Iya. dong. Kenal Pak Sapardi itu kapan, Kak Nurholis? Dari bukunya yang kolaborasi sama penulis milenial Rintik Seduh itu. Oh Pak. iya, Rintik Seduh. Itu dalam waktu 2 menit laku berapa ribu itu? Iya. Mirna Yulistianti cerita. Ya, Rintik Seduh berapa juta itu followernya? 2 juta. Saya termasuk yang follow, mengikuti film-filmnya. Kebetulan yang membuat sampulnya teman saya, Mas Bambang. Mas Bam iya. ya. Yang kata sama yang terbaru tuh Mas Bam, desainer perupa Jogja. Kalau Kak Nurholis itu paling berkesan itu yang mana? Karena di pengantarnya Pak Sapardi untuk kolaborasi dengan Rintik Seduh ini ya sangat ekspresif. Tapi tidak merasa menjadi bapak-bapak banget di situ. Iya. Pak Sapardi merasa remaja juga. Hebatnya di situ hebatnya. Kalau Kak Nur gimana menilainya? Tapi kalau saya yang paling berkesan itu yang di buku lain, Kak. Yang Aku Ingin Mencintaimu. Oke, nanti akan kita putarkan Aku Ingin. Iya. Kenapa? Soalnya ini ya kayak menarik ini. Nanti kita akan obrolkan bagaimana judul puisi ini sangat legend ya, sangat legendaris, dan Kak Nurholis sangat suka juga. Boleh cerita ke kami, Kak? kalau dari saya sendiri itu penyampaiannya sangat dalam meskipun diksinya sederhana tapi pesannya kuat, Kak. Oke, secara sejarah saya membaca Sapardi di majalah Tempo. Mengapa aku ingin mencintai dengan sederhana ya. Oh, itu luar biasa. Itu menjadi puisi yang sangat-sangat terkenal. Itu kenapa alasannya? Salah satu ulasan di majalah Tempo, puisi itu terbit di koran sore tahun 80-an kalau saya tidak keliru, tahun 80-an. Kemudian tahun 2000 akhir 2000 ya. Itu Mbak Reda Gaudiamo meminta izin sama Mas Ari Reda untuk membuat musikalisasi kepada Bapak Sapardi. Diberi izin. Nanti akan kita putarkan. Dan meledaklah puisi itu. Sehingga oleh pihak Gramedia, seluruh buku-buku Sapardi dicetak ulang. Dan salah satu judul puisi yang Hujan Bulan Juni, ya di buku itu ya, Aku Ingin itu di Hujan Bulan Juni. Itu akhirnya dinovelkan dan difilmkan. Gara-gara dimusikalisasi. Maka ada materi performing art sama Mbak Ria Peppermoon itu sangat bagus, sangat-sangat keren sekali. Karena puisi tanpa ada tampilan, gerak, bunyi, ekspresi atau emosi ya yang meresahkan, ini sesuai dengan tema kita, itu ya hambar biasa. Maka Mbak Reda Gaudiamo itu pinter nyanyi, pinter membuat musikalisasi puisi, dan kolaborasi dengan pasangan duetnya, seorang penyair dan juga pinter main gitar, Mas Ari Reda. Akhirnya puisi itu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya Pak Sapardi ini berpuisi sejak tahun 70-an, tapi belum terkenal bahkan secara peta politik sastra. Dengan Pak Sutarjo Kolosumbahri lebih terkenal Pak Sutarjo Kolosumbahri tahun 70-an untuk secara keterkenalan ya. Nah, gara-gara dimusikalisasi yang Aku Ingin itu hanya satu puisi saja ya, langsung meledak seluruh karyanya. Penasaran. Jadi ada istilah satu karya itu terkenal, yang lain ikut mengikuti itu.
Kak Nurholis suka main gitar juga? Masih belajar, Mas. Oke, siap. Apakah kita putarkan? Nggak apa-apa. Boleh Ibu Nadia? Boleh banget, Mas. Supaya membuka suasana ya. Oke, ada Boleh, yang boleh. baru bergabung. Kak Nuala, selamat sore. Iya nih, Kak Nuala, selamat sore. Boleh? Oke, siap. Kak Nuala, boleh cerita nanti sebelum kita mulai, boleh cerita ke kami siapa penyair favorit Anda? Oh, ini langsung aja atau Iya, ya. Sebelum kita masih ngobrol-ngobrol, iya boleh. Nanti kita akan mulai untuk emosi dasar menulis puisi. Ya. sebenarnya kalau penyanyi favorit apa ya, masih karena masih baru terjun ke dunia puisi, masih raba-raba baru belajar juga. Oke. Dan kayak Hairil Anwar, Sapardi Djoko, senang melihat tulisan-tulisannya. Oke. Teman-teman, kita mulai. Tadi teman-teman sudah menyampaikan penyair favorit dan kita mungkin ingin menyimak salah satu puisi yang sangat melegenda gara-gara dimusikalisasi oleh Ari Reda, yaitu Aku Ingin, diambil dari buku puisi Hujan Bulan Juni. Sebentar saya putarkan YouTube, nanti teman-teman bisa menikmati di rumah. Setelah untuk pembukaan, nanti kita akan mulai lebih ke praktikal. Bagaimana puisi itu tercipta lewat sentuhan emosi kita, lewat emosi dasar manusia. Oh, ini ya ada yang bergabung. Selamat sore, Kak Weninggali. Selamat sore. Masih connect, Mas. Oke, masih Nah, connect. ini baru connect. Selamat sore, Kak Wening. Selamat sore, Kak Wening. Selamat bergabung di Seni Penciptaan Puisi. Oke, kita akan coba. Untuk menyimak via YouTube, Aku Ingin. Apakah bisa dengar? Benar, Mas, tapi screen-nya ada nggak ya? Atau saya screen ya? Boleh kalau perlu screen biar lebih visual. Kalau sekarang lebih jelas nggak, Ibu Nadia, Mas Salim? Share. Screen-nya udah ada, Mas Nadio. Iya. Kalau suaranya? Di saya sih jelas, Mas. Jelas, oke. Selamat menikmati pembukaan sore ini. Sebuah puisi yang sangat legendaris dari Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin. Dimusikalisasi oleh Ari Reda. Puisi inilah yang membuat nama Sapardi kondang, viral bahasanya ya.
kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih teman-teman. Pembukaan yang sangat manis. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ini bahkan Ari Reda itu membuat album khusus berdasarkan puisi-puisi Sapardi, itu dibuat konser ya. Luar biasa. Saya ingin cerita juga salah satu puisi yang membuat seorang penyair terkenal berasal dari Solo itu bernama Adimas Immanuel. Itu dimusikalisasi juga oleh salah satu band. Judul puisinya adalah Kuku. Nama bandnya adalah Jungkat Jungkit, penerbit band indie dari Solo. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube. Adimas Immanuel sangat terkenal puisi-puisinya dan juga karya-karyanya. Dia pernah mendapatkan undangan sebagai penyair di Ubud Writers and Readers Festival. Baiklah teman-teman, kita akan mulai. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang teori dan juga bagaimana berpuisi, tapi sore ini kita akan lebih ke praktikal, lebih ke hal teknis yang sangat mendasar ketika kita menulis puisi. Nanti akan kita bahas bersama dan juga praktik bersama. Yaitu tentang bagaimana kalau kita resah, gelisah, marah, sedih, bahagia, bisa kita tuangkan dalam bentuk puisi. Kita wajib mengenal yang namanya istilah 6 dasar emosi manusia. Yang pertama, 6 dasar emosi manusia adalah sedih, kemudian bahagia, kemudian ada jijik, malu, takut, dan marah. Wah, ini peserta yang paling aktif dapat voucher. Aduh, saya mau. Ya ini. Saya ulangi lagi. Dapat voucher Oppo atau GoPay. Saya akan mempresentasikan ulang ketika kita menulis puisi, ya. Ternyata kita melibatkan 6 dasar emosi manusia. Kemarin saya belum menyampaikan, sore ini kita lengkapi. Yang pertama, 6 dasar emosi manusia adalah rasa sedih, rasa bahagia, jijik, malu, takut, dan marah. Ini adalah 6 dasar emosi manusia yang bisa kita kelola secara emosional ketika kita menulis puisi. Nanti akan kita praktikan. Nah, sekarang yang kita buat games dulu ya. Kita buat games bentar untuk akrobatik kata. Nanti bisa teman-teman respon mulai dari Kak Nur, Kak Adelia, Kak Nuala, Kak Uninggali, Kak Silmi, Kak Muhammad Fatoni. Ketika nanti boleh di chat ya. Nanti saya minta teman-teman langsung di kolom chat ketika saya menyebutkan satu kata. Nanti kita belajar utak-atik kata berdasarkan 6 dasar emosi manusia untuk diekspresikan dalam bentuk puisi. Yang pertama, ketika teman-teman kehilangan
orang yang sangat dicintai itu kan sedih, ya. Ini emosi dasar yang pertama. Bagaimana teman-teman mengekspresikan, menuangkan suasana kehilangan? Silakan, saya beri waktu 2 menit. Nanti silakan langsung chat, ya, silakan. Kehilangan. Satu kata, teman-teman, 2 menit saja. Kira-kira apa saja yang tertuang ketika mendapatkan nuansa kehilangan? Jadi mengungkapkan kesedihan karena kehilangan itu seperti apa dalam bentuk puisi. Silakan dicoba. Ibu Nadia, Kak Salim juga boleh mencoba. Saya juga akan mencoba. Nanti saya juga membacakan. Sudah ada satu dari Kak Silmi. Yuk, yang lain. Ketika kehilangan sesuatu, kita sedih. Sedih sekali. Tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan emosi yang sedih ini dalam bentuk kata-kata yang puitis? Bahkan mungkin kita bisa menangis. Bahkan teman-teman saya itu ada yang tidak bisa ngomong karena masih bengong, kok ibu saya, kok orang yang terdekat saya, kekasih saya, adik saya, kok begitu cepat dipanggil. Kehilangan ini juga traumatis secara kejiwaan. Tapi cara mengungkapkannya kan kita nggak tahu yang pasti. Nah, saya coba memancing teman-teman untuk mengungkapkan rasa kehilangan yang menyedihkan. Sudah ada satu, saya coba ikut menulis. Bentar saya ambil blok note. Saya ambil kertas dulu. Satu menit lagi. Oke, saya akan bacakan ketika saya mengungkapkan kesedihan. Menahan air mata ternyata tidak bisa. Saya mengungkapkan ekspresi sedih dengan 2 kalimat. Kak Nadia, silakan, baru 2. Kak Muhammad, ditunggu. Kak Nuala, Kak Nurholis, silakan. Oke, saya akan bacakan punya Kak Silmi. Oke, Kak Nurholis. Saya tunggu semua ya. Kak Salim boleh nyoba, ayo cobalah. Ayo, Mbak Ibu Nadia juga sudah. Saya pernah kedatangan seorang ibu-ibu nangis 2 jam lebih karena 3 tahun yang lalu kehilangan suami. Suaminya ini seorang pelaut ya. Kita semua masih berduka terhadap para pahlawan yang gugur kemarin. Ibu ini ingin menulis kisahnya lewat memoir, tapi saya minta bercerita dulu sebelum menulis. Malah kebablasan hingga 2 jam. Saya menghadapi seorang ibu yang menangis di depan mata saya sendiri. Menceritakan kronologi bagaimana melepas kepergian suami. Saya akhirnya mengevaluasi diri bahwa emosi sedih itu bisa diekspresikan dalam bentuk yang beragam, baik dari kenangan yang sangat membahagiakan. Jadi kalau saya ringkas 2 jam ini kan terlalu panjang ya. Ibu ini membuat kesimpulan yang sangat melegakan karena tujuan akhir menulis itu kan supaya lega ya. Salah satunya itu manfaat menulis. Saya sangat bahagia ketika suami saya almarhum itu sudah menyiapkan hal terbaik untuk dirinya dan untuk keluarga, terutama saya sebagai istri. Jadi beberapa hal yang bersifat untuk dewasa itu diatasnamakan anak sama istri. Jadi kayak semacam sudah pamitan dulu. Kayak kemarin tuh yang seorang anak yang menghalangi ayahnya itu loh ya, yang viral itu kan ya. Saya tuh nggak tega itu lihat.
nggak tega sama sekali. Apalagi saat Jenderal Syarif menerangkan ketika blackout itu ya. Wah, saya jadi ingat ibu itu. Oke Kak Salim sudah, yang belum itu Kak Wening. Kak Nuala. Yang ini kelasmu? Oke. 2 lagi. Kak Wening silakan, atau mungkin saya akan membacakan dulu yang dari pertama dari Kak Silmi, bagaimana kita mengeluarkan perasaan sedih dengan kata kehilangan. Tangan ini tidak lagi menggenggam tanganmu. Bukan aku lagi yang ada di sisimu. Sangat mendalam sekali. Dari Ibu Nadia, aku terdiam di dermaga. Kosong, taliku lepas, jangkarku karam. Aku pun terdiam. Dari Kak Nurholis mengungkapkan rasa kehilangan seperti ini. Ragamu tak lagi tampak di pelupuk mataku. Jiwaku tak lengkap tanpamu. Kak Nurholis, terima kasih banyak. Kemudian Kak Salim. Semuanya hambar, tak ada rasa. Hidup terasa tidak berwarna. Panca indera tidak bisa merasa. Padahal hanya hati ini yang terluka. Kak Salim, terima kasih ekspresinya. Kemudian Kak Muhammad Fatoni. Kak Muhammad Fatoni mengungkapkan rasa kehilangan dengan kalimat seperti ini yang sangat puitis. Hari-hariku terasa hampa. Kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Life afterward ya. Afterward. Terima kasih. Yang belum masih Kak Wening, kita tunggu. Kita tunggu ya. Atau mungkin mau membacakan boleh. Mau membacakan langsung juga boleh. Misal belum sempat menulis di kolom chat. Kak Adelia mungkin bisa di chat puisi yang tema kehilangan untuk menggambar rasa sedih. Oke, kita tunggu. Nanti sambil menunggu saya akan menjelaskan lagi bagaimana konsep emosi ini berpengaruh terhadap penciptaan puisi. Saat kita kehilangan misal, pasti ada rasa gugup. Jadi secara emosi itu kita gugup. Merasa serba salah. Serba salah inilah yang membuat kita sedih karena kehilangan. Itu emosi yang pertama. Kemudian ekspresi dasar manusia yang sering kita hadapi dan mungkin keinginan semua orang itu meraih kebahagiaan. Tapi kita kan tidak harus aku bahagia, kan nggak harus kan ya, di puisi kan sangat polos nanti. Aku bahagia itu kan ya nggak puitis. Jadi bagaimana kita mengungkapkan perasaan bahagia tapi dalam bentuk kata-kata puitis. Saya punya kata seperti ini. Tadi dipancing oleh Kak Salim bahwa yang paling aktif atau yang bertanya akan dapat voucher OVO atau GoPay. Nah, teman-teman nanti akan dipilih oleh Kak Salim juga ketika teman-teman memiliki emosi bahagia, luapan kebahagiaan, ya itu kalau dipuisikan seperti apa? Itu hal yang pertama. Yang kedua, saya punya satu kata, nanti teman-teman bisa meneruskan tentang kebahagiaan seperti ini. Hari ini saya bisa bangun pagi. Hari ini saya bisa bangun pagi. Tapi ekspresi bahagia. Bagaimana? Silakan diteruskan. Hari ini saya bisa bangun pagi. Silakan dicoba. Dengan ekspresi bahagia ya. Kemungkinan kalau misalnya kita dibangunkan, mohon maaf kalau yang menjalankan puasa sahur ya. Mas Dio bangun sahur kan nanti kan ya. Padahal itu kan kita menyambut dengan rasa bahagia ya. Atau mungkin teman-teman yang akan pergi ke ibadah ke gereja hari Minggu, katakanlah sekolah Minggu, dibangun oleh orang tua. Nanti, padahal kita mau beribadah, ya kan, katakanlah. Nah, bagaimana ketika saya bangun pagi? Ya. Ekspresi seperti apa kalau bahagia? Kita tunggu. Ekspresi bahagia.
Silakan. Saya juga akan ikut menulis ekspresi bahagia ketika bangun pagi. Oke, ini ada yang masuk untuk yang kehilangan tadi. Kak Adelia saya bacakan sambil menunggu yang enggak apa-apa, ekspresi sedih sambil menunggu yang ekspresi bahagia. Saya akan bacakan punya Kak Adelia. Buram dan runyam malam ini, hanya aku bersama sepi. Rasanya pedih tak terperi. Baru ku sadari, kini kamu tak ada lagi. Oke, terima kasih Kak Adelia. Yang ekspresi bahagia bangun pagi, baru satu Kak Silmi, terima kasih. Nanti akan saya bacakan. Mungkin saya hanya memberikan 3 contoh ekspresi manusia. Nanti teman-teman sampai jam 5 membuat puisi yang utuh, paling tidak 1 atau 2 ya. Bagaimana nuansa yang resah, gelisah, bahagia, malu, takut, marah itu bisa kita kelola saat kita berproses menulis puisi. Ekspresi bahagia, saya bangun pagi di pagi hari. Gimana cara mengolah kata-kata ini? Nuansa bahagia, bangun pagi. Ya. Saya akan beberapa puisi yang akan saya baca. Ketika nuansa pagi itu, saya sudah menandai ya di buku puisi klasik Pablo Neruda. Ketika suasana pagi ya, saya akan memancing teman-teman untuk menyimak dan juga saya akan menunggu hasil puisi teman-teman. Kau bergerak melewati pegunungan bagai sepoi angin, bagai arus deras yang lekas berjatuhan di bawah salju. Rambut lebatmu berkibaran seperti perhiasan matahari yang tinggi, terus mengibarkan diri mereka untuk aku. Oke, Kak Nurholis, terima kasih. Yang lain ditunggu ekspresi bahagia bangun di pagi hari. Ini puisinya Pablo Neruda seperti ini ketika dia mengungkapkan suasana pagi seperti perhiasan matahari. Tidak seperti matahari yang terbit kan, enggak kan? Seperti matahari yang terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, enggak. Ekspresinya kita ganti, kata-katanya kita otak-atik. Seperti perhiasan matahari. Ini bahasa atau pemilihan kata dari Pablo Neruda. Ini bukunya dari Pablo Neruda. Jadi matahari seperti hiasan. Metafora ya, dibuat metafor. Kak Nurholis, terima kasih. Yang lain, Kak Silmi sudah, Kak Nurholis sudah. Kak Muhammad, Kak Wening, Kak Adelia buat lagi. Ibu Nadia juga, Kak Salim juga. Nanti yang ketiga, yang terakhir untuk memberi stimulan. Setelah itu kita praktik bersama untuk puisi yang utuh. Nanti akan saya buatkan, saya akan putar lagu-lagu dari Sapardi yang dimusikalis oleh Ari Reda juga. Karena Ari Reda hanya satu penyair dan juga musisi yang izin ke Sapardi untuk memusikalisasi puisinya. Kata Pak Sapardi itu hanya satu yang izin, yang mengcover banyak. Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan membacakan ekspresi bahagia ketika bangun pagi. Kak Silmi, hari ini saya bisa bangun pagi, menyapa matahari yang menyinari, langkah kakiku menari menuju sekolah pagi. Terima kasih Kak Silmi. Kak Nurholis, Kak Fatoni belum ya? Kak Wening juga? Hari ini saya bangun di pagi hari. Hari ini saya bangun di pagi hari, menarik napas panjang, atau mungkin saya bacakan ulang, menarik napas panjang ya, sembari menikmati sua dengan sang mentari. Terima kasih Kak Nurholis. Oke, ditunggu yang lain. Ekspresi bahagia di pagi hari. Kalau di kantor saya itu ekspresi bahagia karena
menuju senja. Jadi sinar matahari yang kekuningan, kemerahan menyusup di sela-sela jendela kantor Diomedia. Oke, masih kami tunggu ekspresi bahagia. Mungkin nanti yang menjadi hal menarik adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa takut. Ya, kalau marah mungkin semua orang bisa meluapkan, tapi kalau takut mungkin kan nggak mungkin berpuisi aku takut, kan nggak mungkin kan ya teriak lewat puisi aku takut ya kan nggak. Jadi kita bisa mengekspresikan rasa takut itu suasana seperti apa, yang hening, yang mencekam itu bisa teman-teman gambarkan lewat visual kata-kata. Kak, ini Ibu Nadia. Mentari pagi menyambut hadirku dan menyapa lembut hariku yang baru. Wah, keren. Hari selalu baru. Karena hari esok selalu baru. Terima kasih, Bu Nadia. Yang lain. Baiklah, sambil menunggu saya akan... Oh, ini Kak Salim. Saya bacakan, izin bacakan. Entah mengapa gaya tarik kasur yang biasa sangat kuat menjadi nol. Wah, ini kalimatnya sangat puitis ya. Saya suka sekali. Kasur ini kan menina bobokan ya, membuat kita ingin terpejam terus. Walaupun mata lengket, enggak peduli. Saya ulangi. Entah mengapa gaya tarik kasur yang biasanya sangat kuat menjadi nol. Tubuhku rasanya ingin melompat, berlari dan berteriak bahwa aku siap. Ekspresi yang sangat semangat di pagi hari. Terima kasih Kak Salim. Semuanya yang telah menulis puisi dengan tema bangun pagi. Ekspresi bahagia. Untuk berikutnya ada rasa jijik, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa marah. Ini adalah 6 komponen emosi dasar manusia. Sedih, bahagia, jijik, malu, takut, marah. Mungkin yang terakhir, praktik terakhir sebelum kita latihan sampai jam 4:30, nanti 4:30 sampai jam 5 kita pembacaan puisi utuh ya. Selama 20 menit kita latihan bersama. Saya juga akan nulis satu puisi. Temanya adalah bagaimana kita menuangkan keresahan dalam bentuk puisi sesuai dengan emosi yang kita hadapi, dengan 6 emosi dasar manusia itu. Tentang rasa takut. Semua orang pasti punya rasa takut. Takut apa saja. Takut tidak naik kelas, takut gak diberi uang saku. Karena kemarin itu uang saku seminggu dihabiskan sekali, sehari. Ini keponakan saya. Keponakan saya terbiasa diberi uang saku 1 minggu, kemudian awal masuk kuliah di Jogja itu hanya 2 hari. Tiba-tiba WA mamanya, "Mah, uang saya habis. Kirim lagi dong," kan ya. Nah, tapi itu langsung dihapus. Nah, mamanya tahu sebelum dihapus sudah dibaca. Padahal dia kayaknya saya langsung memberi kesimpulan memiliki rasa takut untuk minta uang jajan lagi. Tapi dengan cara yang apa adanya. Nah, teman-teman boleh mengekspresikan rasa takut dengan suasana yang mencekam, suasana yang gelap, suasana yang merinding. Kita mungkin 2 hari ini ada babi ngepet di Depok ya, yang viral itu. Itu kalau saya kecil itu saya takut sekali. Diceritain oleh ibu, oleh bapak tentang tuyul, tentang babi ngepet ya, itu sangat takut sekali. Takut. Jadi kita ditakut-takuti gara-gara ada babi ngepet. Kalau di Depok ngepet ya, kalau di tempat saya babi ngepet. Jadi nanti kalau itu pernah di sinetronkan ada seorang dukun yang meniup lilin, kalau lilinnya bisa padam aman tuh kan. Kalau enggak ya tertangkap. Kalau kemarin tertangkap. Kalau ini tertangkap CCTV. Bahkan mata babi itu menyala ya di CCTV. Itu viral sekali di video. Saya tadi pagi saat bangun sahur lihat itu. Saya itu masih merasa ketakutan terhadap hal klinik mistis kayak gini. Saya masih sangat takut. Sangat takut. Karena saya orangnya takut hantu. Jadi juga takut menonton film horor. Saya pernah cuma
30 menit jalan saya langsung pulang dari bioskop pernah. Karena nggak kuat nonton film yang menakutkan. Nah teman-teman, ini puisi untuk praktik, sebelum kita praktik utuh, ketika menerima suasana takut itu seperti apa, horor lah. Kalau teman-teman merasakan nuansa horor, takut itu diekspresikan seperti apa secara puitis. Kak Sinu sudah mengirim ketika mengekspresikan bahagia di bangun pagi. Teriakan-teriakan menusuk telingaku. Ada teriakan ayam di pagi hari berkokok, ada bunyi alarm, ya kan? Saya selalu menyalakan alarm di pagi hari untuk bangun sahur. Puitis sekali. Alarm memberikan nuansa puitis ketika kita harus sahur dan berteriak-teriak. Kak Sirim, terima kasih. Teriakannya sangat bersemangat, menusuk-nusuk telinga kita sehingga kita menjalani hari dengan penuh bahagia. Kak Adelia, saya akan bacakan punya Kak Adelia. Bahagia, mentari menyapa hari, menggelitikku dari mimpi, sinarnya hangatkan hati, buatku ingin menari-nari. Kebetulan sekali hari ini adalah hari tari dunia. Terima kasih banyak. Hari ini hari tari dunia, teman-teman. Oke, terima kasih. Ekspresi bahagia sudah. Ekspresi yang terakhir untuk 3 contoh tadi ya. Nanti teman-teman boleh diskusi sebelum kita mulai berproses kreatif menuangkan keresahan dalam puisi dengan 6 emosi dasar manusia. Teman-teman minta tolong, saya juga akan menulis ketika teman-teman mengalami nuansa takut dalam suasana kesendirian, takut karena hal apapun yang menakutkan, horor, ditinggalkan, takut tidak naik kelas, takut tidak berprestasi, takut apapun, takut yang berlebihan terutama. Ya, padahal ketakutan itu adalah dari diri kita sendiri ya. Nanti teman-teman membuat penutup bahwa ketakutan itu bisa kita lawan. Ketakutan itu bisa kita enyahkan. Ketakutan itu hanya diri kita yang bisa menguasai. Karena rasa takut itu berada dalam diri. Nah, teman-teman semuanya, mari kita ekspresikan rasa takut ketika di rumah sendiri. Bagaimana teman-teman mengekspresikan rasa takut? Di rumah sendiri. Judul puisinya adalah Di Rumah Sendiri. Ini ada Duhitra Mediana yang minta di-admit, Ibu Nadia. Di Rumah Sendiri judulnya. Ekspresi rasa takut. Silakan. Saya akan membuat puisi juga dengan tema takut. Ada lagu judulnya Takut, Anggun C. Sasmi. Takut, takut, ya kan ya. Ku tak sendiri lagi, itu puisi yang dilakukan Anggun C. Sasmi. Nah, kalau di rumah sendiri itu seperti apa? Kita akan coba bersama untuk mengekspresikan emosi ini lewat puisi. Kebanyakan workshop menulis puisi yang saya ikuti bersama kelas maestro, menulis puisi itu selain sudah punya bahan yang kita akan ungkapkan, ada satu hal yang membuat para penyair ini terus kreatif. Yang dipegang adalah keberanian. Dan ketika menulis itu mengalir saja. Berani dan mengalir. Ibu Nadia, terima kasih, saya akan bacakan. Izin membacakan. Atau sekarang Ibu Nadia membacakan sendiri ya, boleh? Baik, kita persilakan. Nanti teman-teman membacakan karyanya yang bentuk ekspresi takut. Silakan Ibu. Saya senang nulis, tapi saya paling nggak bisa baca puisi. Bisa. Ayo, kayaknya kok nggak pas gitu kalau dibacain sama saya sendiri. Pas kok. Ya, teman-teman ingin mendengarkan suara merdu pembacaan puisi dari Ibu Nadia. Silakan Ibu. Ini barusan yang kebayang ya kalau tentang rasa takut. Iya, rasa takut. Aku terjebak dalam ruang dimensi 3.
dengan tinggi rusuk yang berbeda. Dan aku tak bisa keluar dari rasa yang mencekam. Aku tak bisa keluar dari rasa yang mencekam. Aduh, di rumah sendiri, ditinggal keluarga, hanya beli ini nasi Padang, tapi kita takut karena malam-malam kan ya. Saya pernah itu di kos baru ditinggal teman-teman beli nasi Padang. Saya tuh waktu itu lagi mandi sendirian, jadi teman-teman kos kemana? Ternyata keluar semua, hanya saya. Teman-teman silakan ditunggu puisinya tentang rasa takut. Setelah ini kita ada tanya jawab sebentar. Nanti ada sesi 20 menit untuk praktik menulis utuh. Setelah itu kita bacakan bersama. Ini Duhi kayaknya kelempar lagi nih. Oh, Soalnya tadi? dari tadi juga Lala sama katanya beberapa kali masuk kelempar lagi kayaknya masalah jaringan. Jaringan, nggak apa-apa. Saya akan mengekspresikan ketakutan ketika saya menonton film horor. Sudah beli tiket, nunggu sama teman, jadwalnya jam 3, saya hanya bisa 30 menit. Karena saya fobia ketakutan. Horor. Saya teman saya diketawain itu. Saya nunggu di luar saja kayak gitu. Saya akan sambil menunggu yang lain, saya akan membacakan punya Kak Adelia Novianti. Baiklah, saya akan mencoba membacakan. Derit kayu membayangi langkahku, maju mundur rasanya ragu, rasanya berjarak amat jauh dengan pintu. Terima kasih Kak Nadia, Kak Adelia. Kak Adelia ini seolah-olah di sebuah rumah yang gelap, yang langkahnya membayang-bayangi, yang terbayang-bayang, kemudian melangkah maju mundur karena sebuah keraguan, iya atau enggak. Mungkin ada, saya merinding ini, ada pintu diketok, ya, pintu diketuk, mau dibukakan atau enggak padahal sudah tengah malam, karena jaraknya amat jauh, padahal ya dekat, karena masih satu rumah. Ya karena rasa takut itu akhirnya maju, buka enggak ya. Jadi saya sampai merinding ini. Kak Nurholis Hakim izin membacakan. Kak Adelia terima kasih banyak Kak Adelia Novianti dengan langkah yang ragu karena rasa takut. Kak Nurholis izin membacakan. Kegelapan menyelimuti bulu kudukku mulai berdiri. Suaraku tercekat tak mampu menyentuh sang sepi. Wah, nuansanya sangat hening ya. Kak Nurholis ini memiliki kepekaan bahwa kalau Kak Adelia ini kan ketakutannya terasa sekali karena maju mundur iya atau enggak membukakan pintu. Kalau Kak Nurholis kita bisa menafsirkan bagaimana ketika ruang yang gelap menyelimuti, kemudian bulu kuduk berdiri, tidak bisa bersuara karena tercekat. Hanya karena sepi yang nyenyak. Itu. Kak Nurholis terima kasih puisinya. Rasa takut yang menyayat dan menyentuh sepi. Karena suara tercekat. Ini saya sangat suka, teman-teman, dari atas sampai Kak Nurholis. Teman-teman yang lain boleh menyusul, nanti saya akan bacakan sampai jam 4.30. Bahwa akrobatik kata, seni mencipta puisi ya seperti ini, nanti teman-teman bisa explore. Saya sarankan sudah follow teman-teman yang produktif, teman-teman penyair yang produktif, Adimas Immanuel, Teodisia Rumte, Joko Pinurbo, itu nanti teman-teman bisa follow dan bisa belajar dari mereka, dari para maestro itu. Sehingga tetap produktif, teman-teman akan punya banyak karya puisi. Itu adalah 3 ekspresi yang kami contohkan, ekspresi sedih, ekspresi bahagia, dan ekspresi takut. 3 ekspresi yang lain bisa teman-teman kombinasikan dari jijik, malu, dan marah bisa dikombinasikan ketika menulis puisi.
berhubungan dengan emosi apapun, itu adalah 6 emosi dasar manusia. Sedih, bahagia, jijik, malu, takut, dan marah. Jadi sebenarnya secara psikologi, kita bisa mengecek mood kita. Sedang apa sih mood kita sekarang? Cek emosi, ya kan? Ya. Sesi ini kita jeda dengan sesi tanya jawab tentang mencipta puisi menggunakan 6 dasar emosi manusia. Bagaimana kita bisa resah berpuisi? Ya, 6 emosi inilah sebagai modal. Itu. Nanti 20 menit sampai 45, 40 ya, kita berproses bersama. Temanya yang berhubungan dengan suasana hati teman-teman. Dengan 6 emosi ini bisa teman-teman pilih. Puisinya sudah utuh ya, paling tidak 4 baris ya, 4 baris. 4 bait juga boleh. Lebih dari itu juga boleh, lebih utuh. Juga boleh sampai 1 halaman Word juga boleh. Untuk itu sebelum kita lanjut ke permenungan bersama, saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Yang bertanya dapat hadiah voucher dari Kak Salim. Asik sekali. Silakan. Boleh raise hand. Teman-teman boleh lewat chat. Terima kasih. Dipersilakan. Saya kembali ke Ibu Nadia. Monggo. Belum di unmute. Terima kasih Kak Dio. Berarti sekarang kita lanjutkan dengan praktek bikin puisinya ya? Iya, atau mungkin yang mau bertanya dulu juga boleh. Kemarin tuh yang ada yang belum ikut, hari ini boleh tanya 1-2 dulu, nggak apa-apa. Setelah itu kita praktik sampai jam 4.45, setelah itu kita bacakan bersama. Oke. Siap. Berarti kita mulai dengan pertanyaan dulu. Ada yang akan ditanyakan terkait dengan materi yang tadi ataupun tentang hal lain yang terkait dengan puisi. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh open mic atau boleh tulis di chat room juga. Silahkan dan setiap pertanyaan akan dijawab langsung. Oke, siap. Nggak ada? Oke, nggak ada atau sambil nunggu ya. Iya. Baiklah, nanti sekitar 15 menit sampai jam 4.45 kita semua akan melakukan permenungan. Oh iya, ini ada yang tanya, saya jawab. Terima kasih Kak Silvi pertanyaannya. Menurut Kakak, diksi dalam puisi yang bagus itu seperti apa? Diksi itu adalah pemilihan kata. Pemilihan kata kemarin sudah kami jelaskan kembali bahwa puisi yang bagus adalah puisi yang tepat ketika kita memilih kata itu. Yang tepat ini memerlukan latihan-latihan. Misalnya seperti ini, saya berpuisi tapi mengekspresikan rasa takut, itu kan tidak harus saya takut, enggak kan? Nah, teman-teman bisa memilih kata yang lain seperti yang Kak Nurholis sampaikan. Bulu kuduku mulai berdiri. Kan tidak perlu mengatakan aku takut kan, enggak. Jadi diksi yang bagus bisa diganti dengan bulu kuduku mulai berdiri. Itu adalah bentuk ekspresi yang bagus ketika kita memilih diksi dalam puisi. Jadi kita memetaforkan kata-kata yang kita pilih. Itu syarat pertama. Mungkin itu. Misal teman-teman mau mengungkapkan perasaan kepada orang tua atau sahabat atau teman ya. Itu kan tidak harus to the point kan. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus, lebih metafor ya kan. Misalnya nggak harus aku mau ini, kan bisa tanya boleh nggak aku ini kan ya. Jadi dibuat metafor dulu. Itu mungkin jadi kita juga bisa menggunakan dengan bahasa yang lebih enak didengar, enak dibaca. Itu juga pemilihan diksi. Iya. Itu salah satu fungsi bahasa adalah kita memilih kata yang tepat. Itu cara membuat diksi yang bagus di puisi juga sama. Tapi sebelum kita ditulis itu kita baca ulang dulu. Ini pas enggak ya? Nah ini yang penting. Ini cocok apa enggak ya? Ini yang penting. Jadi melakukan tinjauan ulang. Ini cocok apa enggak? Nah itu. Makasih Kak Sini pertanyaannya. Ada lagi silakan sebelum kita praktik menulis puisi. Oh ya, Kak Adelia izin bacakan.
izin tanya Kak, bagaimana agar emosi dalam puisi kita tersampaikan tanpa jadi salah arti? Ya, emosi itu ekspresi yang 6 komponen dasar tadi itu bisa kita ungkapkan dan bisa diterima oleh pembaca dan tidak salah arti itu syaratnya mudah, yaitu tidak melenceng dari tema yang kita sampaikan. Misal, saya ekspresi nangis sambil ketawa-tawa, kan salah ya kan ya. Nah, menulis puisi juga sama. Jadi, agar puisi tidak salah arti, maka emosi yang terlibat itu diksinya tepat. Ya, diksinya tepat. Misal, marah ya ekspresi yang meledak-ledak, yang istilahnya memerah mukanya, yang geragamnya tertarik katakanlah, itu adalah ekspresi marah katakan, atau malu ya, dia tersipu, dia tidak bisa berkata-kata misal, jadi orang membaca pun tidak salah arti, mungkin itu. Jadi memilih diksi yang tepat. Ini ada tambahan. Terima kasih Kak Adela atas pertanyaannya. Untuk Kak Silmi, izin bacakan. Terkadang pas nulis puisi sering kehabisan kata-kata. Tis biar nggak kehabisan kata-kata dong. Nah ini sangat menarik. Banyak yang mengatakan writer's block. Saya kehabisan kata-kata. Ya, supaya nggak kehabisan kata-kata, kita nabung kata-kata, ya kan ya, kita keluarkan pelan-pelan sedikit-sedikit tabungan kata-kata itu lewat membaca yang banyak. Ya, betul. Iya, jadi kita nggak kehabisan kata-kata karena kita punya tabungan kosakata yang banyak lewat membaca karya orang lain. Itu resep umum menjadi penulis dan penyair. Pertanyaan sangat bagus. Kita bakalan bisa jadi penulis kalau kita suka baca. Setuju. Jangan pernah berharap bisa jadi penulis kalau kitanya nggak suka baca. Yoi, setuju sekali. Nah, mungkin satu lagi, ya, Ibu Nadia satu lagi nggak apa-apa ya, satu lagi ya. Boleh. Ya, sebelum kita praktik bersama, nanti akan saya putar lagunya Areda lagi, 2 lagu, nanti kita bacakan bersama-sama ya. Saya juga dengan teman-teman Ibu Nadia, Kak Salim semuanya, Kak Silmi, semuanya, Kak Adelia. Kalau boleh Kak Dioni, saya penasaran sama yang tadi. Sebetulnya yang ditanyakan sama Silmi tentang diksi dalam puisi, kemudian yang ditanyakan oleh Adelia tentang bagaimana agar emosi dalam puisi kita tersampaikan tanpa jadi salah arti. Nah, jadi penasaran nih, baca ini 2 sebetulnya kan ada keterkaitan. Iya. Sementara puisi itu kan sebenarnya bebas kan ya Kak ya. Jadi kita bebas mengekspresikan dengan kata-kata kita sendiri. Dan di sisi lain, setiap orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang kita nggak bisa memaksa seseorang untuk sesuai dengan pemikiran kita, walaupun kalau misalnya kita bikin puisi nih, kayak yang tadi, kalau misalnya saya bikin puisinya tentang saya berdiri di satu dermaga dan saya merasa sangat sendirian. Nah, mungkin pada saat saya bikin puisi itu, saya bisa aja membayangkan sesuatu yang lain, bukan tentang kehilangannya, tapi tentang kesepiannya. Tapi waktu orang baca, orang bisa menilai dari sudut yang berbeda, bisa mengapresiasi dengan sudut yang berbeda. Nah, kalau kita lihat secara kontekstual, apakah itu tidak menyalahi gitu? Atau mungkin kita punya pakem-pakem tertentu untuk menggunakan diksi yang bagus di dalam membuat puisi itu harus kayak gimana? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus, menjernihkan puisi ya. Jadi kita menjernihkan puisi. Jadi puisi yang jernih itu puisi yang bisa diterima oleh pembacanya. Tapi terkadang pertanyaan yang tadi itu bisa salah arti. Mungkin saat membacanya itu perlu mengulangi lagi, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya itu bisa kita terima. Tapi yang jadi masalah adalah kita kan penyair kan ya, penyair ini memilih diksi yang tepat. Menurut saya di dermaga sendiri itu termasuk nuansa yang sepi, tapi mungkin
nuansa kesendirian ini kan bisa ditafsirkan juga dia merasa kesepian juga, atau mungkin bahkan takut juga ya. Ya karena kesendirian itu. Jadi mungkin yang Ya. lebih sering ketika memilih diksi ini supaya tepat dan tidak salah arti adalah menggabungkan antara suasananya, ya, tempat terjadinya peristiwa itu di dermaga atau di rumah, itu sesuai konteks sehingga orang yang baca itu, oh ternyata di dermaga, ternyata di kuburan atau di rumah sendirian, sehingga terkoneksi satu sama lain kata-kata yang tersusun menjadi kesamaan arti antara pembuat puisi itu, penulis dan juga pembacanya. Jadi tersampaikan. Mungkin itu Ibu Nadia. Berarti sebetulnya kalau misalnya kita bikin satu puisi yang kayak pertanyaannya Adelia barusan tersampaikan tanpa jadi salah arti. Kalaupun misalnya diapresiasi dari sudut yang berbeda sama pembaca, itu sebetulnya sah-sah saja ya Kak ya? Sah-sah saja. Karena semua pembaca itu kan memiliki kebebasan untuk menikmati, ya kan, menikmati puisi. Itu kenikmatan tersendiri. Ya, setuju. Terima kasih. Keren sekali itu pertanyaan yang menjernihkan komposisi puisi sebenarnya itu seperti apa kan ya Ibu Nadia. Iya. Ini pernah ditanyakan beberapa kali setiap sesi workshop puisi, hampir semua pertanyaan ini muncul. Hampir semua. Kelas master itu pasti muncul dari peserta. Yang paling bisa disederhanakan ya tadi, setiap tempat punya puisi. Kalau bentuk cerpen novel kan setiap tempat punya cerita. Tapi sebagai penyair setiap tempat punya emosi untuk berpuisi, setiap tempat atau suasana. Oh iya, oke. Dari Kak Adelia, jadi ingat kalau ketemu puisi di seluruh Indonesia suka salah pilih jawaban. Iya. Oke, mungkin kita jeda 10 menit untuk berproses bersama menulis puisi. Temanya bebas, tapi menggunakan 6 unsur emosi manusia tadi. Ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada rasa jijik, malu, takut, dan marah. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu, keduanya. Iya, Kak, salah satu saja. Atau mungkin keenamnya mencakup juga boleh. Nah, nanti bagaimana seorang penyair bisa mengaktualisasikan, bisa mengutak-atik kata menjadi puisi yang indah, puisi yang lucu bahkan ya. Karena puisi tidak harus menyedihkan. Puisi tidak harus bikin emosi, enggak, tapi puisi bisa menghibur. Ya kan, seperti itu. Puisi bisa membuat orang tersenyum-senyum. Oke, kita sampai jam 4.45 ya, 10 menit insya Allah cukup. Setelah itu kita bacakan bersama-sama. Sambil berproses menulis puisi, saya juga akan menulis puisi juga. Kita akan menyimak musikalisasi puisi dari Arida. Selamat menikmati sambil menulis puisi bersama. Selamat menikmati Ibu Nadia, Kak Adelia, Kak Salim, Kak Wening, dan semuanya. Saya ambil kertas dulu. Jadikan
Apakah sudah selesai puisinya teman-teman? Oke. Saya dapat 8 bait. Ibunda dapat berapa bait? Kak Salim dapat berapa bait? Adelia? Kalau yang ini musikalisasi puisi dari karya Todung Mulya Lubis berjudul ini Ranjang Perjalanan. Satu lagu lagi ya, sambil menunggu yang lain. Sesudah itu perahu berlayar beberapa bulan. Sebuah dermaga di mana rindu dilabuhkan. Dermaga di mana rindu. Sesudah itu perahu berlayar beberapa bulan. Todung Mulya Lubis itu tidak hanya terkenal menulis puisi sama seperti Pak Sapardi, tapi juga menulis novel dan cerita pendek. Di mana rindu dilabuhkan. Di mana rindu dilabuhkan. Sesudah itu perahu berlayar beberapa bulan. Oke, 2 lagu dari puisi yang dimusikalisasi oleh Ari Reda. Kita cukupkan. Nah, nanti teman-teman. Nah, ini sudah ada puisi yang masuk. Boleh Kak, teman-teman yang sudah selesai menulis puisi, Kak Silmi, dan juga yang lain, boleh kirim di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Tapi yang mau membacakan lebih diutamakan ya. Selain Kak Silmi, siapa yang mau kirim? Kak Adelia, Kak Wening. Oke. Saya akan membacakan punya Kak Silmi dulu. Dunia ini fana. Kita tak akan selalu bersama. Bak hujan tak selalu dihiasi tiup angin. Memaksamu terus bersamaku, hal yang begitu egois. Namun melepaskanmu bagai ruja menembus dadaku. Rindu selalu memelukku tiap waktu. Terima kasih Kak Silmi. Puisinya bagus sekali. Jadi dia menggunakan rasa emosi, rasa yang marah, karena ada paksaan ya. Itu egois itu sangat tidak enak sekali. Merujam dengan rasa rujam menembus dadaku. Walaupun rindu, ya kan. Kak Silmi terima kasih banyak. Yang lain Kak Adelia silakan mengirim puisi atau mungkin membacakan. Oke, sambil menunggu kita persilakan Ibu Nadia untuk membacakan puisinya. Kami persilakan. Tapi bacanya baca biasa aja ya Kak ya, nggak apa-apa ya. Oke. Siap. Andai kau izinkan, ingin kutinggalkan waktu dengan mentari tersenyum padaku. Dan mengucapkan selamat pagi ketika kubuka hari baru. Kakiku terlalu lelah untuk melangkah dalam ketidakpastian. Siang dan malam terlalu cepat meninggalkan. Siang dan malam tak pernah lagi pamit ketika beranjak dari jejaknya. Andai kau izinkan, ingin aku duduk di sini memandang hadirmu dalam balutan bahagia. Dan kita duduk bersama,
menghabiskan usia yang tinggal sekejap tersisa. Terima kasih, bagus sekali Ibu Nadia. Saya lanjut dengan puisi saya. Setiap sore menjelang maghrib, seorang penjual roti bakar membeli es teh di warung langgananku. Dia akan berbuka puasa, melepas dahaga. Matanya berbinar, hatinya lapang. Oke, Kak Nakia, selamat bergabung. Kak Salim, silakan puisinya. Aku belum buat, Mas Nadio. Tadi lagi Oke. bolak-balik ke kelas sebelah. Kelas sebelah, oke. Kak Adelia, puisinya boleh dikirim ke kami, nanti saya bacakan. Wah, kayaknya. Ini, Oh, ini udah ada. Udah ada. Makasih Kak Adelia, izin bacakan puisinya. Seperti kau jaga dengan ketat, aku bergerak. Kau terperanjat, terhimpit, terdesak, terpenjara. Bukankah kau tahu, aku bukan arca? Aku pun tahu, kau bukan berhala. Perlu kau sadari, sayang hidupku tak berporos padamu. Ini emosi sekali ya, karena hidup terhimpit, suasana terdesak, terpenjara lagi. Ini emosi yang meledak-ledak, ini keren sekali. Makasih Kak Adelia. Ini yang belum kirim Kak Nakia Salsabila. Ini yang kelasmu juga boleh. Oppo Reno 5. Kak Wening, Cesa. Nanti yang belum kita tunggu, masih ada 10 menit lagi ya. Oh ya, puisi-puisi yang banyak digunakan oleh musisi itu adalah puisi yang repetisinya tidak terlalu banyak. Misalnya kita mengamati lagu-lagunya Melly Goeslaw itu yang menjadi ratu soundtrack ya. Itu ketika Melly Goeslaw menulis puisi itu pasti ada permintaan tema tertentu. Biasanya itu. Tapi dia juga selain request untuk film-film ya, pasti dia menuliskan liriknya dulu kan, puisi dulu. Nanti suaminya yang menggarap aransemen musiknya. Pernah dalam wawancara saat dia lulus SMP sampai SMA, ketika menunggu untuk kenaikan kelas atau apa, dia bahasa apa ya, mengurung diri ya. Nah, disinilah peran penyair ketika dia sendiri, dia melakukan permenungan. Kesendirian ini memiliki daya kreativitas untuk berbuat sesuatu, itu menulis puisi. Ketika Melly Goeslaw atau teman-teman yang di sini ingin berpuisi, memang membutuhkan kesendirian. Tapi kalau puisinya Dian Sastro, sendiri aku benci, aku ya kan ya, aku bosan, aku ingin ke pasar itu kan ya, pecahkan saja gelasnya biar ramai. Itu puisinya siapa? Ayo, yang dibacakan Dian Sastro, Di Hadapan Dengan Cinta. Kalau Di Hadapan Dengan Cinta dia kan puisinya Aan Mansur ya, tidak ada New York hari ini. Oh iya, ini ada yang masuk lagi. Oh iya, jadi sesi 1 itu teori menulis puisi. Kalau yang sesi kedua ini bikin puisi dengan menggunakan 6 emosi dasar manusia. 6 emosi dasar manusia itu ada perasaan sedih, bahagia, jijik, malu, takut, dan marah. Nah, Kak Nakia boleh pilih salah satu emosi yang kami sebutkan tadi, yaitu emosi dasar, misal takut, marah, bahagia, sedih, itu diekspresikan dalam bentuk puisi. Nah, temanya bebas, tapi menggunakan 6 dasar emosi manusia itu bisa pilih salah satu. Oh, gelap. Misalnya Kak Nakia merasa bahagia, bagaimana mengungkapkannya dalam bentuk puisi? Yuk,
kita tunggu ya Kak Nakia ya. Ketika Kak Nakia bahagia, bagaimana Kak Nakia mengungkapkan dalam bentuk kata-kata? Silakan. Waktunya kita sekarang tinggal 7 menit lagi nih Kak Dio. Mungkin kita tunggu Nakia dulu, kalau kira-kira bisa menyelesaikan satu puisi sekarang bisa langsung dibacakan ya. Siap. Ini dia yang baru masuk Kak Wisamul Faza, selamat bergabung. Masih ada waktu 7 menit untuk menulis puisi bebas dengan menggunakan 6 emosi dasar manusia, yaitu sedih, bahagia, jijik, malu, takut, dan marah. Nah, silakan dalam bentuk puisi bebas menggunakan 6 emosi itu supaya nggak resah ya. Menuangkan keresahan dalam bentuk puisi ya dengan melibatkan emosi. Silakan. Oh, gelap juga termasuk bentuk puisi loh. Ada loh beberapa penyanyi itu cuma menulis satu halaman cuma satu kata. Ada. Ya. Karena ketakutan juga bisa kita ungkap dengan rasa gelap ya. Rasa sendirian juga bisa diungkap dengan nuansa gelap. Atau mungkin ada yang membacakan langsung, bisa menghidupkan mikrofon. Silakan, ditunggu puisinya teman-teman. Kalau misalnya waktunya nggak cukup untuk bikin puisi sekarang dengan waktu yang tersisa yang tinggal 5 menit lagi, mungkin bisa ini nggak Kak Dio untuk kedepannya kita bikin yang kayak tadi kata Kak Salim tuh, kita buat komunitas penulis puisi untuk usia SD, SMP, SMA gitu. Nanti kita bisa kasih informasinya di grupnya mereka. Jadi Iya, yang nanti berminat kita nanti bisa bisa gabung di komunitas itu. Iya, boleh-boleh. Atau mungkin siapa yang bikin grupnya ya? Saya nggak apa-apa nanti ya. Saya kirim ke Ibu Nadia. Iya boleh. Boleh nanti saya kondisikan. Menulis puisi remaja itu aja ya. Iya betul. Jadi ilmunya nggak berhenti cuma sampai di sini aja ya. Soalnya sebetulnya kalau kita mau benar-benar belajar tentang menulis puisi, 2 sesi pertemuan itu nggak cukup. Tapi ini harus dilakukan secara berkesinambungan ya. Mungkin sebulan 2 bulan baru dapat karya ya kan ya. Iya betul. Nanti teman-teman juga berkembang di media sosial, terus teman-teman itu pada suka ya kan. Akhirnya sampai tahun depan ada yang diterbitkan satu buku, satu penulis jadi karya tunggal. Lah ini Kak Nakia. Nah, akhirnya. Makasih. Bolehkah Kak Nakia membacakan sendiri? Bagus kok. Bolehkah untuk Kak? Ya, silakan. Dibacakan untuk kami. Gelap. Semua tentang sunyi. Hampa. Beradu panjang dengan rasaku. Mencabi hati kecil milikku. Bagaimana lagi aku akan bangkit? Bagaimana lagi caranya? Aku bingung. Semua terasa gelap untukku. Makasih Kak. Bagus sekali ekspresinya, diksinya. Diteruskan ya Kak Naki ya. Nanti saya izin ke Ibu Nadia untuk bikin grup puisi. Keren ya. Keren banget. Merinding dengernya. Oh, merinding cara bacanya. Kak Nakia pasti punya tabungan puisi yang lain. Punya? Kak Nakia punya tabungan puisi yang lain kan ya? Ada Kak, sedikit. Oke, kita tunggu. Oke, nanti kita akan bikinkan grup. Nanti saya akan kirim ke Ibu Nadia. Nanti teman-teman bisa ikut di sana. Nanti bisa berproses untuk berikutnya. Sehingga kita terasa menulis puisi. Terasa diksinya juga. Kemudian kita bisa share ke beberapa media yang memuat puisi, koran juga, atau mungkin di media sosial masing-masing dengan fotografi, dengan tipografi. Kemarin ada yang tanya tipografi ya. Bisa berkembang bersama dan maju bersama menulis puisi.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bu Nadia, Kak Salim, semuanya di Festival Mood Merdeka. Teman-teman semua yang telah bergabung, tetap semangat, tetap berkarya, tetap bersastra di puisi. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Nadia. Terima kasih Kak Dio. Nah, sebelum kita tutup acara ini, karena sekarang kita masih punya waktu 2 menit lagi juga, kita belum foto nih. Oh Belum iya, foto betul sekali. supaya Oke. setiap pertemuan itu jadi punya kenangan tersendiri ya. Iya, nanti bisa jadi unsur puisi juga ini. Festival Mood Merdeka bagi ini jujur sangat bersejarah bagi saya secara pribadi. Kolaborasi dengan Festival Mood Merdeka. Dengan juga teman-teman semua. Oke, siapa dulu? Hidupkan kameranya teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya. Silakan Kak Naki ya. Halo, selamat sore. Wah, keren. Kak Wening, Kak Wisamul, Kak Faza ya panggilannya ya. Boleh dihidupkan. Yang lain bisa nyalain kameranya juga. Oh, lagi nggak bisa on cam. Oke. Baiklah kalau gitu nggak apa-apa. Yang bisa aja ya. Tapi yang jelas namanya masih tetap kebaca. Oke, siap. Saya foto 1, 2, 3. Ya. Udah, bentar. Oke. Nanti bisa saya kirim di grup ya fotonya ya. Oke, sebentar. Saya juga mau kirim ke grup. Nah, terima kasih semua sudah hadir di kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan ditunggu karyanya nanti untuk submit di aktivitas menulis puisi ya. Terima kasih Kak Dio, terima kasih Kak Salim. Oke, Terima silakan kasih teman-teman. semuanya. Karena kita waktunya udah selesai juga. Oh iya, pemenangnya. Nah, tadi kan kita janji nih, yang paling aktif itu akan mendapatkan hadiah dari Kak Salim. Tadi ada 2 orang dari awal yang aktif. Yang pertama itu Silmi, yang kedua tadi Nurholis Hakim. Tapi sepertinya Nurholis Hakim itu kelempar di tengah perjalanan. Ya mungkin nanti bisa di-chat pribadi. Iya betul. Yang masih ada sekarang Silmi. Nah, gimana nih nanti hadiahnya Kak Salim? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit. Iya, Iya, nanti selamat. selamat buat Silmi dan Nurholis. Nanti hadiahnya akan dikirim ya. Nanti kita minta kontak Silmi dan Nurholis dulu. Boleh nanti bisa tolong japri Bu Nadia nomor kontak OVO atau GoPay-nya. Nanti akan kami kirimkan. Selamat sekali lagi. Selamat, ye. Selamat. Jangan lupa ya nulis puisi di submit ya teman-teman ya. Iya betul, ditunggu hasil karyanya semuanya. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk yang menunaikan ibadah puasa, sebentar lagi kita buka juga, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, makasih ke Anadio, Bu Nadia. Sama-sama. Sama-sama. Semuanya.